saya Fitri, siswa SMA Negeri 2 Kasimbar kelas 11 MIPA 1, akan menjelaskan hasil resensi novel yang berjudul Sang Pemimpi, yang merupakan tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Nurhayati SPD. Adapun identitas novel Sang Pemimpi ini antara lain judul novel Sang Pemimpi, pengarang Andrea Hirata, penerbit Bentang PT Bentang Pustaka, tempat terbit Jalan Pandega Padma 19 Yogyakarta 55.284, tahun terbit cetakan pertama Juli 2006, penata aksara Ian WB. Novel ini menceritakan tentang perjuangan 3 orang laki-laki yang telah lulus SMP, melanjutkan belajar ke SMA yang bukan main. Disinilah perjuangan dan cita-cita ketiga laki-laki dimulai, yakni Arai, Ikal, dan Jimron. Ikal adalah salah satu anggota Laskar Pelangi dan Arai merupakan saudara sepupu Ikal yang telah menjadi seorang anak yatim piatu sejak ia SD dan tinggal di rumah Ikal. Ia sudah dianggap anak sendiri oleh ayah dan ibu Ikal. Ikal dan Arai adalah murid yang pintar di sekolahnya. Jimron adalah anak angkat yang pintar di sekolahnya. Jimron adalah anak angkat seorang pendeta yang baik hati dan tidak memaksa keyakinan Jimron, malah mengantar Jimron menjadi muslim yang bertakwa. Dan Jimron adalah murid yang gemar terhadap kuda dan memiliki kepandaian biasa saja. Mimpi mereka semua sangatlah tangguh. Arai dan Ikal mempunyai mimpi yang tinggi, yaitu melanjutkan belajar ke Sorbonne, Prancis. Kerja keras menjadi kuli gambut mulai dari pukul 2 pagi sampai jam 7 pagi dan dilanjutkan dengan sekolah. Itulah perjuangan kedua laki-laki itu. Setelah lulus SMA, Arai dan Ikal merantau ke Jawa, lebih tepatnya di Bogor. Sedangkan Jimron lebih memilih untuk belajar menjadi ternak kuda di Belitong. Jimron yakin kalau Arai dan Ikal akan sampai ke Perancis, maka Jimron pun akan selalu bersama mereka. Akhirnya sampai juga pada momen mereka pulang ke kampung ke Belitong. Ketika ada surat datang, kegelisahan dimulai, baik Ikal maupun Arai. Keduanya tidak kuasa mengetahui isi surat tersebut. Setelah dibuka, hasilnya adalah Ikal diterima di perguruan tinggi yang diimpikannya, yaitu perguruan tinggi Sorbonne, Prancis. Setelah perlahan mencocokkan dengan surat yang diterima oleh Arai, ternyata inilah jawaban dari mimpi-mimpi mereka, diterima di universitas yang sama. Namun ini bukan akhir dari perjuangannya, tapi disinilah perjuangan yang lebih keras dari mimpi itu dimulai. Selanjutnya, adapun unsur intrinsik dari novel Sang Pemimpi ini, yaitu tema. Tema yang diceritakan dalam novel ini adalah persahabatan, kepercayaan, perjuangan, dan kekuatan mimpi serta keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Latar tempat dalam novel ini yaitu di Pulau Magai Belitong, Los Pasar, dan dermaga Pelabuhan Magai, di gedung bioskop, di sekolah SMA negeri, terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan, tokoh dan penokohan. Dalam novel ini terdapat 4 tokoh pemeran utama, yaitu Ikal, Arai, Jimron, dan Pak Balia. Ikal mempunyai sifat yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai sifat yang baik hati, peduli dengan nasib seorang, dan cinta pada orang tua. Arai memiliki sifat yang jenius, pintar, rajin, gigih, dan pantang menyerah. Jimron memiliki sifat gagap bicara, polos, baik hati, dan sangat antusias pada kuda.
Pak Balia memiliki sifat bijaksana, pintar, dan baik hati. Alur cerita dalam novel ini menggunakan alur gabungan, yaitu alur maju dan mundur. Alur maju ketika pengarang mengisahkan dari mulai kecil hingga dewasa, dan alur mundur ketika mengisahkan peristiwa waktu kecil pada saat dewasa. Gaya bahasa di dalam novel ini menggunakan gaya bahasa yang bagus dan baik, dengan kecerdasan kata-kata dan kelembutan bahasa puitis berpadu tanpa adanya unsur repetitif yang membosankan. Setiap katanya terdapat banyak kekayaan bahasa sekaligus makna apik yang berbeda di setiap bait kata-katanya. Mempunyai cerita yang bagus dan menyentuh, penuh inspirasi dan imajinasi. Sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini adalah orang pertama pelaku utama, yaitu aku, di mana pelaku penulis memposisikan dirinya sebagai tokoh Ikal dalam novel. Amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu jangan takut bermimpi, karena pada prinsipnya manusia tak akan pernah luput dari mimpi, dari sebuah dan keinginan besar dalam hidupnya, dan memberikan titik terang pada manusia yang memiliki mimpi besar namun terganjal oleh segala kekurangan. Latar belakang atau latar waktu. Dalam novel ini yang menunjukkan latar waktu yaitu dari pukul 2 pagi sampai jam 7 pagi, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahun selanjutnya. Latar suasana. Dalam novel ini yang menunjukkan latar suasana yaitu sedih, senang, gelisah, bahagia, dan menegangkan. Sekian hasil penjelasan resensi novel Sang Pemimpi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.